Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di pagi yang indah ini di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ini daerah Ciledug ya. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Dan masjid ini termasuk di antara masjid yang awal-awal dulu ketika saya datang ke Jakarta sering datang ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal dari bapak-bapak dan para wakif yang dulu telah menyediakan kita fasilitas selalu tetap berlanjut, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan adanya penyebaran dakwah yang semakin meluas, sehingga ada banyak sekali kaum muslimin yang ingin menikmati kegiatan-kegiatan kajian. Sebab seorang beragama dituntut untuk selalu belajar. Bahkan sampai pun para nabi, mereka belajar melalui wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sampai pada titik kematian. Sehingga para nabi selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Allah berikan wahyu kepada mereka sampai pada akhir hayat. Kalau demikian kondisi para nabi, maka selain para nabi juga harus melakukan yang sama. Kita belajar sampai kapan? Sampai mati. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama tinta menuju kuburan. Karena yang namanya manusia belajar tidak ada ujungnya kecuali kematian. Selanjutnya di pagi ini kita mau mengangkat tema tentang tahun-tahun penipuan. Kenapa tema ini kita jadikan sebagai judul kajian? Sebab ini bagian dari pernyataan yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW tentang adanya realita di akhir zaman. Sebelum kita membahas tentang hadis tersebut, terlebih dahulu kita akan berikan pengantar tentang dalailun nubuwah. Dalail an-nubuwah, bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Para ulama menyebutkan bahwa dalail an-nubuwah, bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, diletakkan oleh Allah di 3 posisi. Yang pertama, sebelum beliau jadi nabi. Yang kedua, ketika beliau jadi nabi. Yang ketiga, setelah beliau wafat. Sebelum beliau jadi nabi, ketika beliau jadi nabi, dan setelah beliau wafat. Sebelum beliau jadi nabi, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa luar biasa yang bermunculan secara berurutan menjelang kelahiran beliau, bahkan sampai ketika beliau menjelang diangkat sebagai nabi. Seperti adanya peristiwa gajah yang dibinasakan, pasukan gajah yang dibinasakan oleh Allah. Kemudian obornya kerajaan Kisra yang sempat padam, padahal api ini tidak pernah padam selama bertahun-tahun. Orang Majusi menyembah apa? Api. Dan Kisra kerajaan Persia menyembah api. Apinya padam ketika Nabi SAW dilahirkan. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah SAW masih kecil. Dan semua akumulasi itu menunjukkan bahwasanya anak ini bukan anak biasa, tapi manusia yang nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir. Termasuk juga peristiwa ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi. Ada banyak sekali mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia, seperti terbelahlah bulan, kemudian tangan beliau bisa mengeluarkan air, lalu makanan bisa tumbuh dari bawah periuk, dan aneka peristiwa-peristiwa luar biasa yang mengiringi ketika Rasulullah SAW berdakwah. Yang ketiga adalah pasca wafatnya beliau SAW. Untuk yang ketiga ini, Nabi SAW pernah menyampaikan aneka berita yang akan terjadi di akhir zaman.
dan berita itu saat ini bisa kita jumpai. Sehingga ini bagian dari kebenaran apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin." Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat diberi amanat, wa yukhawwanu fihal amin, dan orang yang amanat dianggap pengkhianat. Kira-kira apakah zaman itu sudah Anda rasakan atau belum? Sudah, Pak? Sudah. Sejak kapan? Sudah lama. Masya Allah. Sudah merasakan itu? Sudah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, peristiwa itu belum ada. Beliau sebutkan bahwasanya nanti akan ada satu zaman di tengah umat manusia di mana kondisi manusia itu dibalik. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur. Sehingga yang bicaranya ngawur, banyak bohongnya, jamaahnya bisa 3 kali lipat dari ini, Pak. Walaupun dia pendusta. Orang yang pendusta dianggap orang yang jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Sehingga kalau ada orang yang berbicara masalah kejujuran, disingkiri sama orang. Wa yukhawwanu fihal amin, pengkhianat diberi amanat, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Ini dalam urusan misalnya pemerintahan atau jabatan dan seterusnya. Dan Anda tadi menyebutkan bahwa kita sudah merasakan zaman ini. Barangkali bukan hanya sekarang, mungkin sudah lama masyarakat kita sudah merasakan zaman seperti ini. Lalu di bagian akhir hadis Nabi SAW mengatakan, wa yantiqu fihi ruwaibidah, dan ruwaibidah di zaman itu angkat bicara. Qila ya Rasulullah wa mar ruwaibidah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ar-ruwaibidah? Kata Nabi SAW, ar-rajulu tafah yatakallamu fi mas'alatil ammah. Orang yang bodoh dalam masalah agama, tapi dia bicara urusan umat. Sehingga manusia yang tidak punya kapasitas untuk berbicara masalah agama, tapi dia viral dan berbicara tentang masalah umat, akhirnya yang terjadi apa? Banyak menyesatkan masyarakat. Seperti ini disampaikan oleh Nabi SAW, tujuannya untuk membangun kewaspadaan di tengah masyarakat. Akan ada realita seperti ini, fenomena di mana di tengah masyarakat kalian akan banyak sekali terjadi penipuan-penipuan, sampai kondisi masyarakat itu dibalik. Pembohong dianggap orang yang jujur dianggap pembohong, dengan aneka tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan. Karena salah satu di antara cara yang paling nyaman kalau orang itu di posisi yang salah, dia mengatakan apa? Yang nuduh ini bohong, padahal dialah yang salah, tapi dia tidak mau mengakuinya. Pengkhianat diberi amanat, dan orang yang amanat dianggap pengkhianat. Sehingga yang mau hidup jujur, mau amanah, kamu mau dimutasi kapan? Dia tidak akan punya teman, disingkirkan oleh kawan karena dia berusaha untuk putih sendirian. Dan kita sudah merasakan suasana kehidupan seperti itu. Baik, yang menjadi pertanyaan kan begini ya, kenapa kok orang mau percaya? Karena meyakini dan mempercayai sebuah kedustaan itu bertentangan dengan fitrah. Kalau Bapak mendengarkan sebuah cerita, Bapak yakin ini bohong, tapi tiba-tiba Anda diminta untuk percaya.
Kira-kira secara fitrah gimana, Pak? Nolak. Gimana saya bisa percaya dia ngomong bohong? Atau Bapak misalnya melihat ada orang melakukan A, sudah? Begitu dia di depan umum dia bilang B, dan Bapak tahu dia sebenarnya bukan B, yang benar A. Apakah kita bisa percaya? Tidak bisa. Fitrah manusia akan menolak kebohongan. Jangankan bicara pakai latar belakang agama, Pak. Orang yang tidak beragama sekalipun, kalau dia tahu si A ini ngomong dusta, dia tidak akan percaya. Tapi bagaimana dia bisa berusaha untuk mempercayainya? Itulah manusia yang fitrahnya sudah rusak. Maka manusia yang mempercayai kebohongan itu fitrahnya rusak. Karena itulah jamaah makan Allah, kita perlu untuk membahas ini dengan detail sebagai bentuk respon kewaspadaan. Jangan sampai kedustaan semacam ini menjadi salah satu virus yang menyebar di masyarakat. Baik, Nabi SAW menekankan kepada kita agar menghiasi hidup ini dengan kejujuran. Beliau SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Berusahalah untuk selalu bersikap jujur, karena jujur akan mengantarkan orang kepada perbuatan yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan perbuatan yang baik akan mengantarkan orang menuju surga. Lalu kata Rasulullah SAW, menjadi manusia jujur itu bisa diupayakan. Diupayakan artinya gimana, Pak? Dilatih untuk selalu jujur, selalu jujur, selalu jujur, sampai akhirnya dicap oleh Allah sebagai orang yang jujur. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa. Ada orang yang dia selalu berusaha untuk bersikap jujur dan sengaja milih yang jujur, sehingga dia hindari semua bentuk kedustaan, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia dicap oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai siddiq. Nah, kalau sudah dicatat sebagai siddiq, karakter tidak akan berubah. Dari sinilah kita diajarkan oleh Nabi SAW bahwa karakter baik itu bisa dibentuk. Sehingga misalnya ada orang yang dia dulu waktu masih SMP, SMA sering bohong. Setelah dia ngaji, dia sadar bahwasanya bohong itu dosa besar. Kemudian dia waspadai aneka bentuk kebohongan. Lalu dia berusaha untuk jujur, terus berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallah siddiqan, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Nah, kalau sudah dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, jadi karakter. Dan kalau sudah jadi karakter, nggak bisa berubah. Selanjutnya Nabi SAW mengingatkan, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Waspadalah dengan kedustaan, karena dusta itu akan mengantarkan orang untuk melakukan perbuatan durhaka. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan fujur, perbuatan durhaka akan mengantarkan orang menuju neraka. Lalu beliau mengingatkan, wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadzib. Ada sebagian orang yang sengaja dia berdusta dan selalu memilih prinsip dusta, selalu memilih sikap dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau ngomong nggak pernah benar, dusta terus, sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah tercatat sebagai pendusta, susah berubah, sebab sudah jadi karakter. Sehingga karakter manusia itu terbentuk dari pembiasaan. Kalau dia membiasakan dirinya untuk selalu jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat dirinya sebagai orang yang jujur, sebagai siddiq. Dan ketika dia membiasakan dirinya untuk dusta,
Allah catat dia sebagai pendusta. Sehingga ada sebagian orang yang berkomentar, untuk sampai bisa menyingkirkan praktek korupsi di tempat kami, Pak, kayaknya susah sekali, Pak. Sebab ini sudah jadi karakter. Orang menyebutnya sudah jadi karakter. Karena dari dulu sampai generasi yang terakhir punya kebiasaan seperti itu. Manipulasi data, perjalanan dinas palsu. Ada orang yang melakukan perjalanan dinas sudah dikasih anggaran naik pesawat, istirahat di hotel, dia naik kereta. Nanti biaya taksi sekian, dijemput teman. Seharusnya tinggal di hotel, tinggal di rumah kawan. Sisa uangnya masuk kantong. Nyari uang receh. Dia nyari uang receh. Laporannya apa? Pesawat, taksi, hotel. Kenyataannya kereta, dijemput teman, tinggal di rumah kawan. Jadi sengaja dia lakukan seperti itu. Tanda tangan rapat tanpa rapat, dan ada amplop, dan seterusnya. Lalu itu menyeluruh. Yang nggak mau kayak gini nggak punya teman, siap-siap dimutasi. Kondisi seperti ini Anda sudah rasakan, dan Anda mengatakan ini sudah jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, susah untuk diubah. Belum lagi aneka praktek sogok dan seterusnya, sehingga banyak sekali bentuk kedustaan berkaitan dengan masalah mengurus perizinan. Banyak sekali bentuk kedustaan berkaitan dengan masalah kebijakan, dan aneka masalah yang lainnya. Sampai kapan ini berubah, Pak? Sampai kita bisa memutus kebiasaan buruk tadi. Ketika masyarakat bisa memutus kebiasaan buruk ini, maka nanti karakternya bisa berubah. Makanya kita kadang sampaikan ya kepada bapak-bapak yang bekerja di instansi, bisa jadi mereka yang sudah pensiun dapat dosa jariah. Kok bisa, Pak? Rantai kedustaan itu dia ada di salah satunya, sehingga sudah dari dulu, Pak, kebiasaannya kayak gini. Kemudian dia ketika menjabat juga melanjutkan kebiasaan itu, dilanjutkan oleh generasi setelahnya, terus seperti itu sampai sekarang. Berarti ketika dia pensiun, dia meninggalkan kebiasaan buruk, maka yang bersangkutan dapat dosa jariah. Loh, tapi kan saya sudah purna, Pak, saya sudah tidak menjabat lagi. Iya, tapi dulu waktu kinerja yang rusak itu Bapak ada di dalamnya, dan Anda tidak mengingkarinya, bahkan bagian dari sistem tersebut. Di posisi itulah ketika Anda sudah keluar, sistem itu masih berlanjut, edukasi untuk melakukan kebohongan masih berlanjut, maka Anda mendapatkan dosa jariah. Waliyadzubillah. Pilihannya gimana? Bagi Anda yang masih berada di dalam, segera tobat dan ubah sebisanya. Nggak bisa mengubah, Pak, ya sudah, menyingkirlah dari situ. Sehingga selalu berusaha untuk komitmen dengan bersih dan bersih. Kalaupun Anda harus berhadapan dengan kawan-kawan yang tidak baik, kemudian Anda disingkirkan, itu resiko. Selamatkan diri Anda dari dosa jariah. Baik, tapi ini kedustaan urusan dunia. Ada kedustaan yang lebih parah lagi. Apa kedustaan yang lebih parah? Kedustaan yang paling parah adalah dusta atas nama agama. Karena kalau kedustaan itu sudah sampai atas nama agama, dampaknya tidak hanya sekup yang lebih kecil, tapi lintas dunia. Contoh sederhana ya, kalau saya berdusta atas nama takmir Masjid Abu Bakar As-Siddiq, misalnya, Pak, ini berita dusta yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini takmir akan memberikan kepada setiap jamaah 1 gram emas. Kok diaminkan gimana? Bohong jangan diaminkan, Pak. Percayalah. Padahal Bapak tahu, wah ini pasti ngapusi, ini pasti dusta ya. Baik. Anda memaksakan diri, kamu harus percaya, kamu harus percaya. Ini tidak bisa, fitrah manusia kan menolaknya. Baik, siapa yang kira-kira mendapatkan dampaknya? Cuman satu masjid.
Sehingga Anda akan menunggu kok sampai zuhur nggak keluar-keluar. Ditunggu sampai asar kok nggak keluar-keluar. Ini benar nggak sih? Katanya ada informasi seperti ini. Oh, ini bohong, Pak. Masya Allah. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau ini bohong? Lah masalahnya kenapa Bapak mau dibohongi? Jadi kalau kita berdusta atas nama sesuatu, maka yang mendapatkan dampaknya adalah apa yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau Anda berdusta atas nama RT, yang mendapatkan dampaknya satu RT. Orang berdusta atas nama bupati, yang dapat dampaknya satu kabupaten. Ketika dia berdusta atas nama presiden, yang mendapatkan dampaknya satu negara. Tapi ketika dia berdusta atas nama Nabi SAW, yang mendapat dampaknya seluruh dunia. Karena itulah Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin." Berdusta atas namaku tidak sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Karena kalau sudah berdusta atas nama Nabi SAW, menyampaikan hadis palsu, bahkan terkadang ada hadis yang tidak ada bahasa Arabnya, Masya Allah, cuman ada terjemahannya saja, Pak, disebarkan lewat WA. Bahkan kadang orang tuh nggak malu-malu, Pak, dikasih dalam kurung HR Tirmidzi, HR Abu Dawud. Orang awam ketika menerima itu kan nggak ngecek, Pak, ini benar ada di Sunan Abu Dawud. Dia mau ngecek kemana? Sunan Abu Dawud nggak pernah ketemu, dan kalaupun punya juga nggak bisa baca. Dan terkadang nggak malu-malu HR Bukhari Muslim, padahal tidak ada teks Arabnya. Itu menyebar di mana-mana melalui WA, di broadcast ke kanan dan ke kiri, sampai akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka yang mendapatkan dampaknya siapa? Tidak hanya skup negara, sampai tembus ke wilayah yang lain. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras. Di lanjutan hadis yang tadi kita baca, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Sehingga Rasulullah SAW ngasih ancaman berat bagi siapapun yang secara sengaja berdusta atas nama Nabi SAW, dengan mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda demikian, padahal beliau tidak pernah mensabdakannya. Dan Anda bisa lihat penyimpangan yang pertama terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq, yang sampai mengubah agama orang disebabkan karena dusta atas nama Nabi SAW. Penyimpangan apa itu, Pak? Munculnya nabi palsu. Jadi kenapa Musailamah Al-Kadzab itu dipercaya? Sehingga enggak lama dari zaman Nabi SAW, belum sampai 2 tahun Rasulullah SAW wafat, sudah ada orang yang ngaku Nabi dan itu dipercaya. Pengikutnya banyak. Bani Hanifah yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab itu jumlahnya banyak. Sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah menyampaikan testimoninya pada saat beliau memimpin perang Yamamah. Perang Yamamah, perang melawan siapa? Pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Belum pernah aku melihat ada pasukan yang lebih penyabar, lebih kuat dan tabah melebihi pasukannya Musailamah. Karena pasukannya Musailamah ini membela Nabi, sehingga semangatnya seperti semangat para sahabat ketika membela Rasulullah SAW. Khalid bin Walid berkali-kali perang melawan Yahudi, melawan orang Romawi, melawan terasa ringan karena mereka tidak punya keyakinan yang kuat. Tapi Khalid merasakan saat melawan orang-orang Bani Hanifah yang membela Musailamah, beliau sempat mendapatkan semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Bani Hanifah. Pertanyaannya, kok bisa, Pak, ya diyakini? Padahal baru saja Rasulullah SAW wafat, belum lama dari wafatnya Nabi SAW. Nah, salah satu di antara penyebabnya adalah ada seorang dari Bani Hanifah
namanya Ar-Rajjal bin Unfuah. Siapa namanya? Ar-Rajjal bin Unfuah. Ar-Rajjal bin Unfuah ini sebelum wafatnya Rasulullah SAW pernah datang ke Madinah dan dia masuk Islam, menyatakan masuk Islam. Kemudian dia menjadi sosok yang sangat rajin ibadah, rajin zikir. Kehidupannya sehari-hari selama di Madinah hanya di masjid. Yang lain beraktivitas duniawi, tapi Ar-Rajjal bertahan untuk zikir, untuk baca Quran, untuk ibadah. Semua orang mengakui Ar-Rajjal ini ahli ibadah. Nah, ketika Ar-Rajjal ini pulang, dia menyampaikan sebuah pernyataan untuk membela Musailamah. Musailamah itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW wafat, dan dulunya dukun, punya pengikut di kalangan Bani Hanifah, tapi tidak atau belum mengaku sebagai nabi. Lalu Ar-Rajjal bin Unfuah, dia menyampaikan kedustaan atas nama Rasulullah SAW, bahwa Muhammad dan Musailamah ishtaraka fin nubuwah. Muhammad dan Musailamah itu kongsi dalam kenabian. Jadi kenabian itu seperti sebuah perusahaan, 50% sahamnya Muhammad, 50% sahamnya Musailamah. Begitu pemilik saham yang pertama meninggal, maka 100% jadi milik Musailamah. Dipercaya sama orang. Akhirnya gara-gara pengaruh dari Ar-Rajjal bin Unfuah yang dusta atas nama Nabi SAW, satu kampung ini, satu bani ini kafir semuanya. Mereka menjadi pengikut Nabi palsu dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah contoh bahayanya manusia kalau berdusta atas nama agama sampai dia bisa menyesatkan yang lainnya. Yang terjadi pada As-Samiri ketika dia menyesatkan Bani Israel, apa yang dikatakan oleh As-Samiri? Hadza ilahuna wa ilahu Musa fanasi. Patung anak sapi yang aku buat ini adalah Tuhan kami dan Tuhannya Musa, tapi Musa lupa. Kapan dia menyuruh Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi? Ketika Nabi Musa mendatangi panggilan Allah selama berapa lama? 40 hari. Musa pergi mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Bani Israel ditinggal oleh Musa, ditunggui oleh Harun. Tapi karena Harun lebih lembut dibandingkan Musa, sehingga masyarakatnya yang keras itu ya ingin atau memberikan ancaman kepada Harun, sehingga Harun tidak berani mengambil sikap tegas. Nunggu Musa datang. Baik. Pada posisi itu As-Samiri menyesatkan Bani Israel dengan mengatakan hadza ilahuna wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kita dan Tuhannya Musa. Tapi Musa lupa Tuhannya ada di sini, makanya dia cari ke gunung. Dipercaya sama orang. Ribuan orang jadi musyrik karena pengaruh As-Samiri. Maka bicara dusta atas nama agama ini akan bisa mengubah akidah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras berkaitan dengan siapapun yang berdusta atas nama beliau SAW. Tapi Pak, kita kan tidak membuat hadis. Kita hanya dapat broadcast dari orang tentang hadis tertentu, lalu kita ikut menyebarkannya. Boleh nggak Pak kayak gitu? Kalau Anda tidak yakin itu valid, jangan disebarkan. Kalau Anda tidak yakin itu valid, jangan disebarkan. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Muslim, tapi dalam muqaddimah, bukan dalam sahihnya. Karena standar muqaddimah sahih dengan yang ada dalam kitab sahih itu beda. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man haddatsa anni haditsan wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan hadis dariku wa huwa yura annahu kadhibun, dan dia punya dugaan hadis itu adalah palsu tapi tetap dia sebarkan, fa huwa ahadul kadhibain, berarti dia termasuk salah satu di antara pendusta. Pendusta yang pertama yang membuat, pendusta yang kedua dia yang menyebarkan. Maka jangan gampang broadcast ya.
Sehingga kalau ketemu hadis tertentu yang Bapak tidak tahu ini valid atau tidak, kemudian sumbernya juga nggak jelas, sebaiknya jangan disebarkan. Makanya kalau Anda misalnya mau menuliskan sesuatu dan Anda punya sumber yang jelas, ini tulisan Ustadz A, tulisan Ustadz B, sebaiknya tidak dihapus. Karena ini sanad terdekat yang bisa kita cek. Betul nggak Ustadz punya tulisan kayak gini? Tapi kalau tanpa nama, ini tulisan siapa, kemudian kita main broadcast, orang yang menerima bingung, ini benar atau tidak. Bagi orang awam yang punya semangat ibadah, tapi dia tidak punya semangat untuk perhatian terhadap masalah kejujuran, sebar-sebar saja. Padahal di situ mengandung apa? Kedustaan. Saya menjumpai sebuah hadis ya, yang cuman diganti nama bulan. Nanti mungkin akan ada Pak hadis itu Pak, Bapak terima ya. Pertama kali saya ketemu hadis ini disampaikan oleh seorang penceramah ketika Ramadan. Penceramah Ramadan ini mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang merasa bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka waqqallahu wajhahu 'alan niran, haramallahu wajhahu 'alan niran, maka Allah akan haramkan wajahnya untuk masuk neraka. Kalimatnya seperti itu. Selanjutnya, di kesempatan yang lain saya mendapatkan broadcast, barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Rajab, maka Allah akan lindungi dirinya dari neraka. Di kesempatan yang lain saya dapat, barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Sya'ban, maka dia akan dilindungi dari api neraka. Yang diganti apanya Pak? Teksnya sama itu. Ini saya sudah pernah dapat. Tapi dulu bilangnya Ramadan, sekarang diganti Rajab, diganti Sya'ban. Nanti ketemu bulan apa lagi, diganti lagi. Subhanallah. Sehingga keberanian manusia untuk berdusta atas nama Nabi SAW sudah sangat parah. Sangat parah. Sampai mereka berani ganti teks. Padahal hadis tadi yang pertama tadi, siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu wajhahu 'alan niran, maka Allah haramkan wajahnya untuk masuk neraka. Itu saja sudah hadis palsu Pak. Hadis ini palsu. Terus diganti nama bulannya lebih palsu lagi. Kepalsuan di atas kepalsuan. Pak, ini kan kias Pak. Kok kias gimana? Kias itu dalam hal fikih. Kalau berita tidak bisa dikiaskan. Analogi Pak, orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah jauhkan wajahnya dari neraka. Berarti kita analogikan untuk bulan-bulan yang lain. Kalau bisa dianalogikan Pak, semua berita bisa dianalogikan. Palsu semuanya nanti. Maka kalau itu, saat Bapak Ibu mendapatkan sebuah berita yang itu menyantumkan nama Nabi SAW atau pernyataan sahabat dan Anda tidak yakin ini valid atau tidak, jangan segera disebarkan. Tanyakan dulu kepada yang paham. Ustaz, ini hadis sahih atau tidak Ustaz? Riwayat seperti ini valid atau tidak? Kalau Anda bisa nyari sendiri misalnya di internet, lalu mendapatkan artikel yang menjelaskan tentang itu, silakan Anda jadikan sebagai acuan. Tapi bagi Anda yang mungkin tidak bisa mencari sendiri, sebaiknya ditanyakan kepada ustadz yang berkomentar, agar kita tidak termasuk sebagai salah satu pendusta. Pendusta yang pertama siapa tadi? Yang membuat. Pendusta yang kedua, Anda yang ikut menyebarkan, ikut berdusta. Maka agar kita tidak termasuk di antara deretan para pendusta tadi, waspada, jangan sampai kita menyebarkan hadis palsu. Baik. Selanjutnya, posisi masyarakat yang mereka ketika mendengarkan kedustaan itu kok bisa percaya, Pak? Tadi sudah kita sebutkan, secara fitrah, naluri sehat manusia, kalau orang itu tahu ini bohong, dia nggak mungkin mau percaya. Tapi kenapa kok orang mau percaya? Sehingga terkadang ada orang yang cerita tentang aneka khurafat yang ngawurnya nggak karuan, bisa terbang, ya, menembus langit-langit. Kemudian apa lagi? Tawaf di Surabaya tiap malam Isra Mi'raj.
Padahal Nabi SAW Isra Mi'raj cuma sekali. Dia bisa tiap malam Isra Mi'raj. Ada lagi yang Jumatan di kota Mekah. Bapak kemana? Lagi Jumatan. Di mana? Di Mekah. Jam 12 kok Jumatan di Mekah. Di Mekah jam 8. Dia sudah Jumatan. Atau ada yang bilang sholat di atas pelepah pohon pisang, di atas daun pohon pisang. Atau yang ini, Masya Allah, itu orang percaya, Pak. Dan yang paling parah lagi, manusia berpura-pura bisa bahasa Arab. Inna maqali maqali. Itu dari sini dekat kan ya? Itu kok bisa percaya itu? Berarti apa, Mbak? Kejungkir, Pak. Gitu. Kita saja kalau dengerin tuh lelucon dari mana lagi nih? Yang seharusnya dia masuk ke rumah sakit jiwa, tapi dia dipercaya itu. Jadi mohon maaf ya, karena masalah keyakinan, orang itu akan melakukan tindakan apapun walaupun bertentangan dengan akal. Manusia akan melakukan tindakan apapun disebabkan karena dorongan keyakinannya walaupun bertentangan dengan akal. Kalau Bapak saya kasih kotoran kerbau, Pak, mau nggak menerima, Pak? Hah? Bau, Mas, ini kotor, kenapa kok ditaruh masjid? Tapi bagi mereka yang meyakini kotoran kerbau ini memberkahi, saat tanggal 1 Syuro, malam tanggal 1 Syuro, kerbau boleh itu diarak, Pak. Tahu kerbau boleh? Ya, Kiai Selamat. Julukannya itu Kiai ya, Kiai Selamat. Diarak di jalan keliling, begitu nelek, buang air, kotoran, rebutan itu. Rebutan, ada yang dibawa pulang dan diusap-usapkan di mukanya. Masya Allah, Mas. Di mana akalnya? Hilang. Orang akan melakukan tindakan apapun sesuai dengan keyakinannya walaupun tidak sejalan dengan akal. Makanya hargai akal sehat. Orang musyrik dia hilang akalnya. Karena itu kalau Anda perhatikan dialog-dialog dalam Al-Quran tentang masalah kesyirikan, orang musyrik itu tidak pernah memberikan alasan pakai logika. Berbeda dengan ahli tauhid. Ahli tauhid bisa menjelaskan pakai logika. Karena orang akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya walaupun bertolak belakang dengan akalnya. Contoh yang terdekat ya, yang bisa kita jumpai. Ini sama-sama manusia yang non-muslim ya. Ada pawang hujan yang sedang praktek di daerah tertentu. Ditonton sama orang-orang ateis dan seterusnya. Yang kemarin Pak di Bali itu ya. Di Bali atau di Lombok? Di Lombok ya. Sehingga dia berusaha untuk menahan hujan, tapi nggak berhasil. Hujannya tetap turun. Siapa yang nonton? Orang-orang ateis yang dari Eropa, dari Italia dan seterusnya. Mereka itu membuat seperti ini jadi konten meme. Ini lelucon Indonesia. Kok ada manusia seperti ini dan dipercaya? Yang ini ateis, yang ini orang musyrik. Sama-sama punya masalah keyakinan. Tapi karena si ateis ini lebih menggunakan akal dan dia tidak percaya dengan praktek kesyirikan tadi, dia menolak. Maka antara satu kesyirikan dengan kesyirikan yang lain nggak sinkron, walaupun semuanya musyrik. Karena dia tidak meyakini itu. Sehingga musyrik A tidak meyakini musyrik B, orang musyrik B tidak punya keyakinan tentang musyrik A, itu nggak sinkron, mereka saling membantah. Padahal sama-sama musyrik. Karena dia tidak punya keyakinan itu. Demikianlah manusia. Sehingga kenapa kok orang itu bisa percaya dengan kedustaan? Berangkat dari keyakinan. Ini wali, Pak. Maka wali ngawur nggak apa-apa. Sehingga walaupun bohong, ngaku bisa bicara dengan Kanjeng Sunan A, Kanjeng Sunan B, ngaku bisa bicara dengan orang yang sudah mati, bohong semuanya. Karena orang itu yakin, percaya. Akalnya di mana? Hilang. Kondisi itu pernah dialami oleh orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karakter Yahudi
di surat Al-Maidah. Samma'una lil kadzib, akaluna lis-suht. Di ayat yang lain Allah mengatakan samma'una lil kadzibi samma'una liqaumin akhirin, liqaumin akharin. Samma'una lil kadzib artinya Yahudi itu punya hobi mendengarkan kedustaan, mempercayai kedustaan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yastajibuna lahu, mereka mau menerima dan mempercayai kedustaan. Padahal mereka tahu ini bohong. Mereka ngerti kalau pendetanya ini bohong, tapi tetap didengerin. Ya karena seluruh masyarakatnya seperti itu. Sejarah berulang, yang beda hanya pelakunya. Maka kalau dulu pernah terjadi di kalangan Bani Israel, di kalangan orang Yahudi, ternyata ini terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samma'una lil kadzib. Satu kantor Pak, semuanya tahu dari ujung sampai ujung, ngerti Pak. Ini manipulasi, itu ngerti Pak. Pernah ada seorang pengusaha ya, yang tanya ke saya dapat proyek untuk pengadaan batu split atau tanah uruk atau apa. Nah dalam proyek itu saya sama sekali tidak nyogok siapapun. Cuman saya dapat titipan. Titipannya gimana Pak? Saya laporkan 15 kubik, tapi yang saya antar 10 kubik. Nah yang 5 kubik itu titipan. Titipan siapa? Ya titipan orang dalam. Apa nggak bahaya Pak nanti Pak? Karena kalau ketahuan kan Bapak bisa beresiko. Aman, karena dari ujung sampai ujung semuanya sudah tahu. Oh gitu. Artinya apa? Bohong satu kantor tuh ngerti semua Pak. Tapi diterima. Samma'una lil kadzib, mereka itu suka mendengarkan kebohongan. Jadi manipulasi. Oh biasa Mas kayak gini Mas. Udah biasa. Aneka manipulasi dianggap biasa. Normalisasi kedustaan. Itu karakternya Yahudi. Ditiru sama umat muslim. Maka kenapa cerita tentang Nabi Musa dalam Al-Quran itu paling banyak, melebihi dari nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW? Karena ada banyak sekali kemiripan, tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan yang dialami oleh Nabi Musa. Dengan kemiripan-kemiripan seperti itulah untuk menjadi bahan pelajaran bahwa yang seperti ini ada di tengah Bani Israel dan mungkin akan terjadi di tengah umat Muhammad SAW. Sebagian sudah kita saksikan. Disebut oleh Allah Bani Israel suka seperti ini, melakukan seperti ini. Samma'una lil kadzib, samma'una liqaumin akharin. Samma'una lil kadzibi, akaluna lis-suht. Mereka suka mendengarkan kedustaan dan suka makan uang haram. Hal yang sama juga masalah agama. Aneka kedustaan tersebar atas nama masalah, atas nama agama, atas nama Nabi SAW, bahkan kadang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia ngaku bisa A, ngaku bisa B dan seterusnya, padahal itu bohong semuanya. Dia berpura-pura bisa melihat Nabi SAW, matanya melotot ke satu titik seperti orang tegang. Semua orang menyangka, oh Pak Imam sedang melihat sesuatu. Iya, sedang mengawasi makanan. Ada yang kemudian bilang, oh itu sedang melihat Nabi SAW datang. Bohong. Sahabat saja tidak pernah melihat Nabi SAW dalam wujud arwah datang atau apapun datang. Terus kemudian disambut. Kapan itu disambut? Malam kelahiran, tanggal kelahiran beliau SAW, malam tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian mereka semuanya berdiri menyambut kedatangan Nabi SAW. Yang mana? Tidak ada Pak. Bohong semuanya. Ada juga yang dia bermimpi ngaku ketemu Rasulullah SAW. Makanya salah satu di antara pentingnya belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah itu apa sih Pak? Kitab ini tipis ya, karya At-Tirmidzi, dan sebenarnya ada banyak versi kitab-kitab Syama'il, tapi yang terkenal punyanya At-Tirmidzi. Kitabnya tipis,
bercerita tentang ciri fisik Rasulullah SAW. Seperti apa rambut Nabi SAW, seperti apa postur badan Rasulullah SAW, seperti apa wajah beliau, dan seterusnya. Itu penting untuk kita ketahui. Sahabat itu bercerita wajah Nabi SAW seperti ini, sampai jenggot beliau juga diceritakan. Sehingga kalau ada orang yang cerita, saya mimpi Pak ketemu Rasulullah SAW, coba Bapak ceritakan ciri fisik yang Bapak lihat itu kayak apa. Pakai jubah serba putih, rambutnya panjang, putih semuanya, jenggotnya putih semuanya, bawa tas Hello Kitty. Pak, masa Nabi SAW digambarkan? Ubannya Rasulullah SAW itu bisa dihitung. Jadi kalau ada orang yang cerita, saya mimpi ketemu Rasulullah SAW, rambutnya semuanya putih, Anda bisa pastikan ngapusi. Ini orang bohong. Ubannya Rasulullah SAW bisa dihitung. Dan Nabi SAW ketika kita ditampakkan oleh Allah mimpi ketemu beliau, jika memang benar sesuai dengan ciri fisik beliau, maka mimpi itu benar. Karena Rasulullah SAW pernah menegaskan, man yarani faqad man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi melihat aku, berarti dia benar melihat aku. Itu disampaikan kepada sahabat. Sahabat kan kenal seperti apa wajah Rasulullah SAW, postur tubuh Nabi SAW, fisik Nabi SAW. Sahabat tahu karena pernah melihat beliau. Man ra'ani faqad ra'ani. Siapa yang mimpi ketemu aku, berarti dia benar mimpi ketemu aku. Mimpi ketemu beliau dalam wujud seperti muka beliau asli, bukan yang kayak tadi ya. Oleh karena itu, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa berubah wujud menampakkan diri seperti aku. Maka setan tidak bisa mengganggu manusia dalam mimpi dengan datang sebagai sosok Nabi SAW. Tapi setan bisa berubah menjadi sosok yang lain, lalu dia ngaku Nabi. Yang kedua ini yang perlu diwaspadai. Saya ulang ya. Jadi kalau ada orang yang mimpi ketemu Rasulullah SAW, berarti mimpinya apa? Benar ketemu beliau SAW. Karena setan tidak bisa meniru wajah beliau dalam mimpi. Tapi ini jika syaratnya apa tadi? Yang ditemui sesuai dengan ciri fisik Rasulullah SAW. Namun setan bisa menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain. Misalnya wajah yang serba putih, rambutnya putih, pakai jubah, dan seterusnya. Lalu dia ngaku Nabi. Setan bisa seperti itu. Nah, yang diwaspadai yang kedua ini. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia cerita, saya ketemu Nabi SAW, wajahnya kayak apa? Seperti ini. Tapi dia ngomong aku Nabi. Dia bilang aku seorang Nabi, aku Nabi Muhammad, aku Nabi. Sehingga dari situ aku percaya. Tapi tidak sesuai dengan cirinya. Kamu jangan percaya, setan bisa saja seperti itu. Karena itulah kita layak bersyukur kepada Allah. Allah mengunci syariat ini dengan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dengan adanya ayat ini, maka syariat Islam itu dikunci. Gak mungkin akan ada penambahan. Karena sudah tidak ada penambahan, sebab sudah sempurna, maka syariat tidak perlu disempurnakan dengan mimpi. Tidak perlu ditambahkan dengan mimpi. Andaikan tidak ada ini, maka masih ada peluang bagi orang untuk menambahkan syariat yang baru, dan itu akan merusak syariat. Kitab suci yang dipalsukan atas nama Allah, atas nama Nabi, dipercaya sama orang, akhirnya kita bisa lihat kitab-kitab suci yang turun sebelum Quran seperti apa nasibnya. Itu disebabkan apa? Mereka ikut campur, nambahi, belum lagi ajaran-ajaran yang lain. Maka kita berlindung kepada Allah
dari aneka kedustaan atas nama agama, karena dampak buruknya yang demikian besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kaum muslimin agar mereka lebih mengedepankan prinsip kejujuran dalam hidup, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Wallahu a'lam. Baik.